sudah mantang begitu, waduh Mas, luar biasa itu. Begitu saja. Dan hal itu sudah dijalankan oleh beliau. Karena kita sulit kalau mencari sosok di dunia ini seperti beliau. Dan beliau dikasih musik. Bahagialah waktu itu. Yang terus-menerus konsisten berbicara. Kedamaian kepada ketemu Abah itu lewat mimpi. Tapi sebelum mimpi saya memang ya isyarahnya itu. Saya memang minta doa sama Kiai Kudus. Nah, kenapa saya nggak bayar di tempatnya Mbah Arwani? Saya juga nggak tahu. Padahal itu guru saya. Tapi mimpinya ketemu Abah. Maka saya kata, Beta 96, barengan saya itu setelah saya, Kang Dullah Saat, almarhum. Dullah Saat, Solo, asli Kudus. Terus yang suka baca kitab itu, Medono, Pekalongan. Sekarang anaknya yang itu, barengnya itu. Matun, Muhammadun Meranggen, itu bareng-bareng saya itu, awal-awal itu. Orang lawas semua. Jadi alhamdulillah saya selama ini nggak pernah ada masalah sama siapapun di Pekalongan. Karena saya nggak ada kepentingan apapun. Murni hikmah Abah, minta ridho Abah. Banyak yang dulu sekarang nggak pernah ke Pekalongan sampai sekarang. Yang silih berganti orang-orang yang punya, biasanya orang punya kepentingan. Kalau orang kepentingannya nggak terpenuhi, ya kecewa. Nah, saya toto hati saya dengan guru, tidak akan mungkin kecewa dengan guru. Tidak akan suudon dengan guru. Walaupun mungkin di mata kita, guru nggak pakai syariat di mata kita. Tapi kita harus husnudon. Tidak boleh sedikit pun kita punya rasa suudon sama guru. Batal nanti. Itu yang saya jalani. Makanya sudah berapa tahun, hampir 35 tahun lebih ya, 96. Tapi alhamdulillah saya masih istiqomah. Malah akhir-akhir ini semenjak Kiai Mas Roni Seto 2020 lah, COVID itu kan, itu yang biasanya hall di Cirebon, Bib Toha, Bib Umar Indramayu, Hasan Semarang, Bib Toha Semarang, terus di Sapuro, itu kan mesti hataman Quran. Kalau pas biasanya Maulid Akbar, rangkaian acaranya kan hataman. Terus di tempatnya Jakarta itu Bebusen, Ali terus luar Batang. Nah, itu kan dulunya yang hataman kan mesti Kiai Mas Roni, Pak Bambang. Nah, semenjak itu saya suruh menggantikan Kiai Mas Roni. Jadi hataman 500 kali, yang di Sapuro pernah 1000 kali lebih, itu saya sekarang yang didawi apa lewat Pak Bambang. Dulunya saya tidak mau, Pak Bambang nyuruh saya, Gus jangan yang buka sing nutup hataman, saya tidak mau. Kiai Mas Roni saya tidak mau, kalau ada dakwah apa saya mau. Akhirnya beliau matur sama apa anu kesenawir, ya sudah. Enak seperti itu. Ada satu lagi, dulu Abah di Jogja itu tahun 2011 menghubungi namanya Pak Eko. Itu sebelum ada Darul Hasimi, Abah bikin majelis namanya Asyukur. Itu yang mimpin saya selama 3 tahun di Jogja. Terus muncul Darul Hasimi. Ya, Darul Hasimi saya masih istilahnya awal-awal saya yang mimpin, saya yang rotib, saya yang semuanya. Karena sudah ada yang meneruskan, ya saya tinggal. Tapi saya ngomong Pak Eko, kita sama-sama hikmah sama satu orang yang sama. Saya tak fokus di Jatman. Karena kalau saya Darul Hasimi, Jatman tidak bisa. Sedangkan saya di sini ada amanah. Salah satu saya diamanati Allah tempat ini, terus ada santri, ya doa-doanya dari Abah. Saya nggak pernah sampai detik ini saya bilang, Bah, saya ada pondok, santrinya saya sekian, nggak pernah. Tapi saya husnudon Abah udah tahu. Karena
Kalau kita cerita sesuatu, kalau sombong amat, nah, begitu. Makanya saya ya udah. Tapi apa pernah nyuntik. Terus kalau santri hataman nenggone anu, Tuha, ya saya jalankan, saya dua habis. Yusuf masih ikut kayaknya. Dari Bib Hasan, Bib Tuha Semarang, terus ke Pekalongan, itu makom Pekalongan, langsung ke Cirebon, Bib Tuha, Ciledug, Indramayu, Bib Umar, langsung ke Bib Husen, wisatanya di Bandung, terakhir. Ya, itu dari Dawabah Jaro. Setiap Jaro saya hataman Quran. Setiap satu makom hataman Quran ditutup dengan mahlul qiyam, doa Quran. Jadi setiap makom hataman Quran. Sebenarnya kalau disampaikan dengan kata-kata saya tidak bisa. Karena terlalu lembut beliau bagi saya. Saya dulu kalau kliwonan satu saat kan orang kadang nggak punya duit untuk ke sana ya. Kalau kliwon saya nggak bisa ke sana. Saya hanya bisa nangis di rumah. Kalau jam segitu dulu kan kliwonan itu habis subuh langsung. Jam 7 udah selesai. Itu kalau habis subuh fisik di Jogja. Hatinya pikiran di Pekalongan. Kalau sudah seperti itu nangis sudah nggak bisa ditahan. Saya akhirnya lihat YouTube, lihat nangis. Kadang istri sampai kebingungan. Ada apa-apa? Ya udah. Ya nggak tahan saking rindunya mungkin ya, rindu. Benar rindu kan? Ya itu. Ya Allah. Hanya nangis. Bu sekarang saya bayangkan apa cerita sama antum. Nangis bisa ya. Karena rindu. Kalau udah rindu, Masya Allah. Masya Allah. Saat dulu awal-awal ya perjuangan. Ke sana belum ada mobil, belum ada motor ya pakai bis. Jogja, mana Solo, Semarang, Pekalongan. Solo nunggu 1 jam, 2 jam. Dapat bis di Pekalongan. Ini gelandang begitulah. Di terminal, ada bis Cirebon, turun Pekalongan. Dari Pekalongan, mandi di terminal. Karena nggak punya duit, dari terminal ke rumahnya, jalan kaki pernah. Dulu kalau angkot masih 50 rupiah. 100 rupiah angkot. Saya masih menang. Angkot dari terminal ke terminal Pekalongan ke apa. Saya salah satunya sama Allah ditoto seperti ini, ya doa-doa dari beliau. Karena memang saya juga meyakini ridho guru ya seperti ridhonya orang tua, ridho walidain, ridho bisyah itu sama. Saya sekarang di hadapan apa nggak pernah macam Pak minta doa mudah-mudahan Pak ridho sama. Sudah cukup. Saya itu kalau Maulud Akbar, rangkaian Akbar, Maulud Akbar itu kan 4 hari sampai 3 hari ya. Saya di sana 3 hari. Kaki itu nggak menginjakkan di rumahnya Abah. Pokoknya sibuk membantu acaranya Abah. Karena saya faknya di Quran, ya saya khataman di Makboro. Gelari karpet, noto jamaah, nunggu orang ziarah, ngasih makan dan sebagainya itu. Saya nggak perlu ketemu apa. Paling pas apa itu ada kan acaranya itu apa merah putih itu kirap. Paling saya di jalan apa lambe tanah. Saya cuma apa ikut sehat. Pakai sudah sehat. Cukup saya itu, sudah cukup. Saya nggak harus ketemu salim berebut sama enggak. Saya cukup. Saya nggak pernah jual muka saya di hadapan apa. Apa saya meyakini susun udah tahu. Hikmah kita itu Abah tahu. Nggak usah diperlihatkan di hadapan Abah. Tahu. Makanya saya kalau bawa santri itu ya sowan nggak saya ajak bareng. Dari kira sombong saya waduh jalan ada yang apa dampingi pakai tas gini. Nggak pernah saya. Nggak pernah.
Saya nggak butuh itu. Saya punya keyakinan. Saya di dunia nggak terkenal nggak apa-apa. Mudah-mudahan makhluk-makhluk langit saya terkenal di sana dengan ridhonya guru. Gitu. Kadang kita berpikir orang toreko itu setiap hari kita mandi berapa kali? 2-3 kali kan? Gimana? Mandi, membersihkan badan, muka, kalau ini ada skincare dan sebagainya macam-macam sekarang. Tapi pernahkah kita memandikan hati kita? Berapa kali sehari memandikan hati? Jangan hanya lahiriah yang kita bersihkan, hati kita. Berapa kali sehari kita? Itu penting. Itu Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak, tapi saya nggak bisa ini menyampaikan saya untuk rutin atau apa. Nggak bisa, karena terlalu banyak yang saya terima dia dari apa. Begitu ketemu orang, nggak pernah marah-marah. Pasti senyum dengan siapapun. Itu orang semuanya lega semua. Lega semua, Masya Allah. Apa itu? Nggak usah bayangkan apa ya, bisa nangis kok saya. Ya nggak tahu. Dan saya nggak pernah saya berusaha untuk husnudon sama guru. Khususnya apa? Guru murabbiruh, guru hati saya beliau. Murabbiruh itu guru yang kita memandang guru itu ingat akhirat, itu guru murabbiruh. Beda dengan guru dosen di kampus. Kan pikirannya saya dapat A atau B kan. Nggak pernah apa mikir akhirat sama dosen guru-guru sekolah. Guru Quran saya putus, Pandanaran. Gitu.